Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama mediatutorial.web.id. Ini merupakan kelanjutan dari tutorial kita sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang SQL Server Compact Edition. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin lebih tahu tentang SQL Compact Edition, Anda bisa melihat tutorial sebelumnya di mediatutorial.web.id. Kita akan mencoba mengetikkan sintaks-sintaks SQL pada percobaan dari kontak book kita. Pertama, Anda bisa membuat sebuah quiz seperti ini. Saya membuat sebuah Windows Form, saya berikan label, dan juga button. Di sini, saya mengatur Solution Explorer kita seperti ini, dan properties window adalah seperti ini, supaya lebih mudah untuk melihat properties dari setiap elemen kita. Button Test Connection, Anda bisa lihat di sini untuk namanya adalah button test, refresh data untuk namanya adalah button refresh data, add new namanya adalah button add, edit namanya adalah button edit, delete namanya adalah button delete. Anda bisa lihat ini adalah sebuah data grid view dengan nama adalah data grid view complete. Apa sebetulnya data grid view ini? Bila Anda membuka toolbox dan melihat bagian data, di sana Anda akan melihat sebuah data grid view dengan sebuah help adalah display row and columns of data in grid. Data grid view ini merupakan sebuah elemen yang bisa kita integrasikan dengan database kita. Nah, maka dari itu kita bisa mendrag and drop data grid view ke dalam Windows Form. Di sini ada pengaturan data grid view. Untuk data source-nya adalah tidak ada karena kita belum membuat database. Anda bisa mengedit kolom dan juga menambahkan kolom. Nah, di sini akan saya centang hilangkan semua pada enable adding, editing, deleting. Saya akan mencentang enable column reordering. Jadi nanti setiap user yang menggunakan software ini bisa sorting kolom dari kotak book. Ini adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita akan membuat sebuah database Compact Edition. Nah, di sini saya akan klik kanan, saya akan menambahkan add new item, dan kita akan memilih data. Saya memilih local database. Anda bisa lihat ada empty SQL Server Compact. Saya berikan nama di sini misalnya adalah database contact. Saya klik add. Kemudian kita diharuskan untuk memilih model dari database. Saya menggunakan model dataset. Saya akan klik next. Kemudian kita akan klik finish. Nah, sekarang kita sudah buat sebuah database contact. Kita akan mendouble klik database contact untuk membuka Server Explorer. Anda bisa melihat ini adalah Server Explorer kita. Database contact, tabelnya adalah kosong, tidak ada. Saya akan membuat sebuah tabel pada database contact. Saya akan klik kanan tabel, create table. Di sini nama table saya akan berikan nama misalnya adalah table contact. Untuk column name yang pertama adalah ID. Sebagai ID di sini saya akan memilih misalnya adalah big int, allow null, no, unique adalah yes, primary key saya pilih yes. Di sini identify saya akan berikan misalnya adalah true. Identify ini nantinya akan memudahkan kita saat kita ingin mengisahkan data tanpa data untuk ID, sehingga nanti ID akan secara otomatis berisi ditambahkan satu. Kolom berikutnya saya akan berikan row adalah nama, allow null saya akan no saja. Kolom berikutnya akan saya berikan misalnya adalah nomor HP, allow null no. Oke, kita akan klik OK. Sekarang saya sudah mempunyai sebuah tabel contact yang berisikan row ID, nama, dan nomor HP, dan ID sebagai primary key. Nah, untuk menambahkan data, saya akan klik Show Table Data. Anda bisa lihat, langsung saja saya berikan nama value adalah Ogi, nomor HP-nya adalah seperti ini. Kemudian nama berikutnya adalah Nega. Nah, setelah kita mengisahkan data, kita akan kembali ke Form Design, dan ini merupakan data grid view kita. Data grid view inilah yang merupakan elemen untuk munculkan data. Kita klik, kemudian di sini data source, silahkan Anda bisa milih. Saya akan memilih misalnya di sini adalah tabel kontak yang baru saja kita buat tadi. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Ada ID, nama, dan nomor HP. Kita akan preview dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ya, seperti ini. Anda bisa lihat ID kita kolomnya terlalu lebar ini ya. Kita akan mengedit kolom. Kolom ID akan saya edit. Saya akan width-nya di sini saya akan ubah menjadi 40 saja. Oke, width-nya sudah cukup lumayan menyesuaikan. Bagus ya. Nah, ini adalah saat form kita jalan. Jadi begini, saat form kita load, maka form ini akan meloading data dari tabel yang sudah kita pilih dari data source. Apakah kita akan menggunakan ini? Tidak. Kita akan menghapus kode form load ini ya, karena kita akan menggunakan sintaks SQL.
Nah, untuk menghapus kode saat form load ini, kita perlu klik kanan view code. Di sini ada form load. Nah, di sini saya akan comment out. Kita tidak akan menggunakan ini. Jadi nanti saat kita loading, maka tidak ada data sama sekali di sini ya. Karena kita akan menggunakan syntax SQL. Kita kembali ke form design. Untuk selanjutnya, kita akan menambahkan sub atau method atau fungsi untuk dua buah button ini. Pertama adalah test connection. Kita akan double klik untuk membuat test connection. Test connection ini digunakan saat kita ingin mengconnect database yang sudah kita buat. Apakah sudah berhasil koneksinya atau tidak? Nah, di awal kita di sini menggunakan SQL Server Compact Edition, sehingga kita harus menambahkan import system data SQL Server Compact Edition. Nah, inilah yang perlu kita tambahkan. Berikutnya, kita perlu menambahkan variabel-variabel yang nanti akan kita gunakan pada fungsi-fungsi kita. Saya menambahkan beberapa buah variabel, di antaranya adalah variable connection yang merupakan SQL connection, variable connection string. Saya berikan nama constring merupakan string. Isi dari connection string adalah data source.sdf. Kemudian variabel berikutnya adalah variable cmd yang merupakan SQL command. Pasti ada pertanyaan, dari mana mendapatkan my connection string? Jawabannya adalah gampang. Di Server Explorer di sini ada database contact. Anda tinggal klik kanan properties, dan di sini ada properties yang namanya adalah connection string. Anda bisa mengcopy paste ini saja, kemudian Anda taruh di sini. Kemudian berikutnya button test. Di dalam button test, saya akan menggunakan try and catch. Yang pertama, variable connection adalah new SQL connection, dan kemudian connection string adalah my connection string tadi. Kemudian kita open dan kita close. Bila berhasil, kita menampilkan connected. Bila tidak, maka kita menampilkan apa yang jadi keluaran dari debug. Kita akan start dan kita akan test connection. Connected. Berhasil ya. Saya akan mencoba untuk tidak berhasil. Misalnya di sini construct-nya saya ganti menjadi data. Nah, seperti ini. Saya akan test connection. Anda bisa lihat ini merupakan message box. Message box berisi seperti ini. Mudah dimengerti ya. Saya akan close, kembali ke code. Ini akan saya kembalikan database kontak SDF. Ini adalah button untuk test connection. Nah, kemudian di sini adalah refresh data atau reload data. Saya akan double klik, kita akan menambahkan fungsi untuk mereload data di sini. Nah, sebelum kita mengetikkan kode, di sini ada variabel yang perlu kita tambahkan. Kita perlu menambahkan compact edition data adapter dan juga data table. Ini nanti kita gunakan untuk table data, terutama untuk mensinkronkan dengan data grid view. Saya akan kembali ke button refresh data. Di sini saya akan memanggil fungsi load data. Fungsi load data ini belum kita buat, sehingga di sini kita perlu membuat fungsi load data. Fungsi load data kita adalah seperti ini. Oke, kita membuat try catch. Untuk connection adalah new SQL connection, new SQL command. Kemudian connect string kita ada tadi adalah my constring, sudah dijelaskan di atas. Kemudian untuk command connection adalah connection, dan command text Anda bisa lihat di sana kita membuat string SQL. Select semua from daftar kontak. Daftar kontak ini merupakan nama tabel. Tabel kita bukan daftar kontak, tapi merupakan tabel kata. Nah, kemudian adapternya adalah SQL Compact Edition Data Adapter. Kemudian my data table adalah new data table. Kita membuka koneksi. Kemudian my adapter kita isi dengan my data table. Baru kemudian data grid view kita isikan data source-nya adalah my data table. Sampai di sini bisa dipahami ya. Gampang sekali ternyata. Kita hanya perlu memahami connection, SQL command, data adapter, data table, dan juga data grid view. Oke, kita akan debug dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita akan refresh data. Anda bisa. Nah, gampang sekali bukan? Ini merupakan bagian pertama dari pengetikan SQL Compact Edition syntax. Di part yang berikutnya kita akan menambahkan bagaimana cara untuk add new, edit, dan juga delete, yang semuanya adalah menggunakan sintak-sintak SQL. Sampai jumpa kembali pada media tutorial berikutnya.